giveaway. Oke teman-teman, dalam rangka menuju 5.000 subscriber, kita akan ngadain giveaway. Hadiahnya apa? Nih, satu pasang platinum balon Molly supported by Avivis Pati dan 5 paket kultur kutu air dengan sistem Green Water Chlorella. Oke teman-teman, gimana caranya? Yang pertama, teman-teman follow akun media sosialnya Avi Molly ya, Facebooknya Avi Molly, kemudian IG-nya Avi_Fish Pati, kemudian ikuti juga Facebook Andi PML dan Instagram @andipml. Jangan lupa komen di setiap video-video yang ada di channel YouTube Andi PML. Nah, cantumkan juga alamat IG teman-teman, karena nanti pemenang akan kita DM melalui Instagram @andipml. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, kita masih ada di laboratorium pakan alami massal Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara. Ini sebenarnya tempat bapak saya kerja ya teman-teman. Nah, cuman kita masih bareng Mas Arif. Nah, kita ada di tempat apa ini Mas? Namanya Mas? Ini tempat kultur fitoplankton jenis Nanochlorophysh. Nah, Nanochlorophysh massal, semi massal. Nah, teman-teman bisa lihat ini warnanya hijau. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sering lihat di video saya, ini mirip chlorella yang sering saya pakai buat kultur si moina atau kutu air ya teman-teman. Nah, banyak sekali di sini. Dan sebenarnya ya mirip ya Mas ya, mirip sama chlorella itu ya, mirip ya. Dan treatmentnya juga hampir-hampir mirip. Makanya kita akan sedikit sampaikan sama teman-teman supaya kita ada perbandingan bagaimana cara atau treatment si air hijau ini. Kita sebut air hijau karena apa ya, warnanya hijau. Kita sama saja sama yang sering saya buat di video sebelumnya. Oke, ini kita mulai aja Mas. Kita awalnya dari mana Mas? kita awal mulanya ngisi tandon dulu. Ngisi tandon di sebelah sana. Seperti ini buat kita kultur. Buat kultur. Tandon kalau sudah penuh kita treatment pakai klorin. Nah, ini sudah penuh. Ini berapa ton Mas? Ini sekitar, kalau penuh 8 ton, ini sekitar 7 tonan. Ini 7 ton ini teman-teman, 7 ton air laut ya. Sekali lagi air laut 7 ton. Sudah di treatment sama klorin seberapa banyak Mas? Jadi kita pakai klorin sekitar dari 7 ton, kita pakai 2 liter. 2 liter ya, klorinnya 2 liter. Ini selama berapa hari? Kita diamkan selama sehari. Habis itu kita netralkan sama tiosulfat. Nah, sama apa Mas? Tiosulfat. Biar kandungan klorinnya hilang. Oke. Netral. Ini kalau teman-teman masuk ke sini, ini rasanya kayak di kolam renang ya teman-teman, karena sudah dibersihkan pakai klorin. Ya. Nah, rasanya kira-kira seperti itu. Tapi kolam renang air laut. Nah, ini bersih sekali. Jelasnya tidak jangan sampai terkontaminasi karena kita akan kultur fitoplankton. Satu jenis saja. Kalau ada kontaminasi yang lain, nah itu akan repot, nanti akan terganggu siklusnya. Oke, habis ini gimana Mas? Habis kita netralkan sama tiosulfat, sudah netral, terus kita masuk di bak untuk kultur. Oke. Ini ada bak yang sudah siap. Nah, ini sudah bersih. Tinggal diisi alirkan ke sini aja. Iya, yang tadi berarti airnya dimasukkan ke sini ya.
dimasukkan ke sini. Nah, ini saya kasih sedikit bocoran nih teman-teman, ada lampu. Nah, ini lampu buat apa? Nanti kita akan lihat fungsinya. Oke. Terus habis ini kemana lagi, Mas? Kita isi air, isi air 4 ton. Isi air 4 ton. Kalau sudah kasih bibit. Kasih bibit. Nah, bibitnya sama ya. Sekitar 1 ton boleh, 1,5 ton juga boleh. 1,5 ton juga boleh ya. Kasih ketinggian 5 ton. Nah, dengan ketinggian 5 ton. Berarti airnya yang tadi 3,5 ton. 4 kemudian 4 ton air lautnya, terus bibitnya 1 ton. 1 ton bisa. Kalau kondisi cuaca bagus 1 ton juga bisa. Oke. Kalau sedikit mendung kita banyakin bibitnya. Oke, kalau sedikit mendung berarti bibitnya banyak. Nah, ini teman-teman, salah satu tips lagi. Jadi si fitoplankton ini sangat terpengaruh sama cuaca ya. Sangat terpengaruh sama cuaca, jadi kita perlu treatment khusus. Nah, butuh matahari ya Mas ya, pastinya ya. Sangat butuh matahari karena dia fitoplankton. Kemudian salah satu tipsnya kalau cuacanya mendung, kadang ini juga banyak pertanyaan yang masuk ke saya Mas ya. Salah satu pertanyaan yang masuk, gimana itu kalau mendung treatmentnya? Nah, tadi sudah dikasih tahu sama Mas Arif, salah satu caranya ya dengan menambah jumlah starternya ya Mas ya. Salah satunya. Kemudian ada lagi Mas? Ada lagi. Saya pakai pencahayaan. Nah, jadi lampu ini tadi teman-teman fungsinya untuk pencahayaan di dalam air ya. Lampunya digunakan untuk pencahayaan kalau kondisi mendung ya, atau hujan ya. Karena teman-teman boleh dilihat di sini di atasnya nggak ada penutup. Nah, jadi bisa nggak sih nggak ada penutup di atas? Bisa. Nah, tapi kita ada treatment tertentu. Contohnya tadi starternya, kedua ada lampu, terus ada lagi Mas? Ada lagi pipa pembuangan ini outlet. Ini kan ada sisa. Oke. Kita potong. Kita potong dengan ketinggian air. Bisa meratakan dengan ketinggian air. Oke. Kalau hujan dia bisa keluar. Air hujannya ya. Jadi air hujan itu biasanya di atas ya Mas ya. Dia akan keluar sesuai dengan ketinggiannya ini. Nah, jadi udah ada 3 tips ini. Ada lagi Mas mungkin tipsnya? Udah itu ya biasanya yang digunakan ya. Kita pakai permainan pupuk juga bisa. Nah, pupuk. Berarti pupuknya gimana? Bisa urea dinaikkan, diturunkan. Oke, seperti itu. Yang sering digunakan Mas biasanya masalah pupuknya itu? Biasanya saya ini kalau ini musim apa ini? Musim kemarau ya? Iya, kemarau. Ini pupuk saya turunin total ini. Berarti saya pakai urea itu 20 ppm. 20 ppm. Ya, 20 dari ppm. 80 ppm saya turunin ke 20 ppm. Terus ZA-nya juga sama, dari 80 saya turunin ke 20. 80 urea. Ya, 80 ke 20. Ya. Terus TSP-nya dari 40 saya turunin jadi 10 ppm. Oke. Kalau musim kemarau. Jadi pupuknya 3 itu aja Mas? Ya, 3 aja. 3 aja ya? 3 aja. Jadi pupuknya 3 aja teman-teman. Kalau biasanya kita pakai banyak sekali pupuk. Nah, khusus untuk si nano ini kita cuma pakai 3 pupuk tadi. Jadi untuk misalkan untuk 1 ton air berarti perbandingannya berapa Mas? Perbandingannya kita tinggal ngalikan aja. Tinggal ngalikan aja untuk 1 ton ya 1 tadi ton, ya. 1 ton dikalikan dosis pupuknya. Tadi urea 20 gram. Seperti itu ya. Jadi ureanya biasanya kalau musim panas 20 ppm. Ya. Kemudian TSP 10 ppm. ZA 20. ZA 20 kalau musim panas. Tapi kalau musim hujan kita naikin jadi 80 tadi. Dari 50 sampai ke 80. Oke. Kita kultur dari 1. Coba pupuk ini musim hujan bagus. Kita gunakan. Kalau belum bagus, kita nyoba lagi. Ngeracik lagi pupuk lagi. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya sering saya bilang jangan terlalu mendewa-dewakan pupuk ya. Ternyata masih bisa di otak-atik teman-teman. Yang penting kita tahu treatment airnya seperti apa ya.
kita tahu si fitoplanktonnya ini kebutuhannya apa. Nah, itu sebenarnya bisa diotak-atik ya. Kalau misalkan pingin cepet ya kita mungkin bisa tambah pupuknya dan lain sebagainya. Kita juga harus lihat musimnya. Nah, ini di sini digunakan untuk pakan apa aja, Mas? Ini buat pakan rotivera. Rotivera yang plankton, pokoknya jenis zooplankton. Jenis zooplankton. Buat larva, benih, badung, kepiting. Oke. Jadi pupuk itu nggak bisa buat patokan. Ya. Bisa otak-atik terus. Nah, ya itu ya teman-teman. Jadi seperti yang Mas Arif bilang, pupuk itu tidak bisa dibuat patokan, tidak bisa dijadikan yang utama. Jadi pasti kita harus otak-atik lagi pupuknya sesuai dengan musim, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing mungkin ya Mas ya, dengan kondisi airnya berbeda-beda. Nah, nanti kita harus menyesuaikan dengan keadaan berarti ya. Nah, itu kita ada sedikit gambaran ya gimana kultur si nano ini. Nah, tadi juga kita udah kasih sedikit tips tentang pupuknya gimana. Ada lagi kunci buat kultur. Buat kultur ada lagi, Mas? Sebelum kita kultur kita harus lihat kondisi air yang kita pakai. Ya, kondisi air berarti sangat penting ya, Mas ya. Air tandon itu harus steril. Suhu itu harus bersih, nggak ada logam, nggak ada kandungan logam-logam yang lain, atau jenis plankton yang lain. Hanya kita bunuh pakai klorin. Nah, jadi kita sediakan klorin dulu ya. Mungkin teman-teman ada sedikit gambaran kayak kolam renang lah Mas ya. Dibersihkan dulu pakai klorin supaya tidak ada gangguan-gangguannya. Nanti dibersihkan lagi dengan apa tadi namanya? Klorin. Bukan yang satunya setelah klorin masuk. Oh, habis itu kita netralkan sama tio. Nah, dinetralkan lagi supaya kandungan klorin. Kita hilangkan kandungan klorinnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Memang agak sedikit rumit ya. Tapi kan kita lihat hasilnya. Nah, betul sekali. Nah, kadang kita jangan lihat yang cara yang mudah seperti apa, cara mudah seperti apa. Nah, ketika teman-teman belajar, kita sama-sama belajar, meskipun terlihat sulit, tapi hasilnya itu luar biasa teman-teman ya. Ini kita bisa lihat nggak ada atapnya, dan kalau hujan jelas air masuk ke sini. Karena ini buat percontohan, gimana pun menghadapi ya cuaca tadi ya Mas ya. Karena fitoplankton sangat terpengaruh sama cuaca. Nah, makanya kita kasih sama teman-teman gimana caranya treatment juga di musim hujan. Selain kita tahu gimana kulturnya si nano ini. Oke, kira-kira seperti itu aja. Mungkin ada tambahan Mas? Mungkin tips buat teman-teman, ada tambahan lagi yang belum masuk tadi? Tambahannya itu aja. Air harus steril, keduanya bibit harus ditentukan Mas. Iya, oh bibitnya penting ya Mas ya berarti. Kita ambil bibit yang nggak ada kontamnya. Kalau mau kita regenerasi kultur lagi, kita ambil bibit yang nggak ada kontamnya. Biar regenerasinya biar jalan, kultur yang mau kita kultur itu nggak ada kontamnya. Jadi yang dimaksud tidak ada kontaminasi adalah ketika kita akan kultur si nano ini, ya dipastikan dia nano, bukan jenis alga yang lain ya Mas ya. Dipastikan jenis alga satu jenis itu, bukan berarti hijau itu si alga itu yang mau kita. Kadang kan ada orang warnanya hijau, pasti plankton. Kan plankton kan ada banyak jenisnya. Nah, ada Chlorella, ada nano, ada tetra. Nah, itu jenisnya macam-macam, dan kita yang mau kita kembangkan, yang mau kita kultur itu yang mana. Nah, jadi harus spesifik. Nah, tidak boleh asal-asal hijau. Nah, ketika nanti kita asal-asal hijau ternyata hasilnya tidak memuaskan, nanti kita akan sia-sia ya Mas ya, buang-buang waktu juga ya. Nah, buang-buang waktu. Jadi itu tipsnya dari Mas Arif. Nah, kita udah gali-gali gimana tips and triknya. Nah, saya rasa terima kasih Mas Arif sudah membantu teman-teman ini. Nah, kita kira-kira kita cukupkan saja untuk pembahasan si air hijau
yang ini, nah si nano ini. Nah, terima kasih sudah nemenin kita, saya sama Mas Arif di video kali ini. Terima kasih juga sudah subscribe, terima kasih sudah tidak skip iklannya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.